Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu kepada kita semua. Guys, gimana? Masih penasaran? Pengen lanjut dengerin cerita aku di part 2 ini? Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian biar aku semangat bikin kontennya. Thank you. Jadi guys, kalian masih ingat kan cerita aku? Jadi setelah aku ngelihat yang tadi yang aku ceritain tuh, si nenek tua ini, terus aku kan langsung kayak tutup mata begini. Terus ibu aku tanya, kamu kenapa? Aku jelasin ke ibu aku lah bahwa aku lihat ini. Terus ibu aku tuh orangnya tuh percaya tapi dia takut gitu guys. Terus ibuku bilang, gak usah bilang kayak gitu, ngomong apa kamu, udah tahu anak kamu lagi rewel kayak gini. Ya aku emang lihat seperti itu. Terus guys, aku nggak tahu, kayaknya si beliau ini tuh kayaknya nggak tahu dia penghuni tanah itu ya. Saat itu aku mikirnya kayak gitu. Jadi dia kayak energinya besar, membuat semua yang di situ tuh kayak langsung nyatu. Jadi di belakang ruang TV itu kan ada ruang makan. Terus di situ ada kayak, kalau di Papua bilangnya para-para, kayak di Jawa tuh angkruk gitu guys. Jadi kursi panjang gitu. Nah kursi panjang itu, jadi mereka itu kayak datang ada kali kalau enggak 6-7 itu adalah, tapi kebanyakan perempuan ya guys. Terus yang paling ngebuat aku sampai heran tuh ada kayak manusia perempuan dari kepala sampai badan, tapi bawahnya tuh kayak ular gitu. Itu ada guys. Terus perempuan ngesot juga ada, dan itu bener-bener kayak kita tuh crowded, udah bingung. Anak aku tuh masih nangis terus guys, bayangin nggak paniknya aku kayak apa. Terus aku mencoba, masih kayak kita tuh masih berdoa, kayak untuk ibu aku juga baca-baca doa gitu, tapi kayak udah nggak bisa guys, udah kayak udah bingung sendiri gitu. Terus akhirnya di tempat duduk kursi itu tuh ada muncul yang orang tinggi besar hitam. Itu dia kayak apa ya guys ya, mereka kayak, terus kan kayak orang tinggi besar hitam gitu kan guys. Terus dia itu kayak intinya aku dengar kata-katanya dia tuh kayak ngalih. Kalau di bahasa Jawa kan, bahasa Indonesia kan artinya pergi. Jadi kayak kita secara tidak langsung kan diusir ya guys. Akhirnya aku langsung ambil baju seperlunya, terus aku bilang, ayo pergi bu, pak, ayo kita pergi. Terus akhirnya setelah itu pergi keluar dari rumah itu. Kalian tahu nggak sih guys, keluar dari rumah itu, dari pagar aja keluar, anakku langsung diem. Bayangin, langsung diem. Udah dia diem, terus ibu aku juga takut. Akhirnya kita pergi ke rumahnya kakak aku. Terus ya udah, sampai rumah kakak aku tuh anak aku ya udah nggak nangis, dia mainan kayak biasanya, kayak sehat banget gitu loh guys. Jadi oh berarti emang bener gitu loh. Jadi di situ kita tinggal tuh kurang lebih 11 bulan. Terus 11 bulan di situ, jadi belum genap satu tahun guys. Nah terus anak aku udah sama aku kan udah nggak tinggal di rumah situ lagi. Terus itu ada kali 2 mingguan, habis itu aku dimimpiin ya guys, kayak betul-betul nyata gitu. Jadi aku mimpi rumah itu tuh kayak aku dalam rumah itu, terus jalan gitu, terus kayak rumah itu nggak ada rumah itu guys. Jadi rumah itu kayak ilusi aja, depannya rumah itu tapi dalamnya ternyata kayak pohon-pohon bambu kayak gitu. Nah terus aku ngeliat di situ ya kayak pohon bambu, bukan rumah. Dan yang ada satu perempuan yang pertama kali ngeliatin aku tuh, ya emang itu penghuni situ dari dulu. Jadi di mimpi aku dia ada orang itu, dan dia bilang kalau beliau ini emang udah ada di tempat itu dari dulu gitu guys. Terus setelah itu kan tetangga kan akhirnya ngobrol kayak gitu kan, tahu kalau oh jadi kalau aku sama anakku pergi dari situ karena anaknya rewel. Akhirnya tetanggaku baru cerita guys, kalau di situ tuh emang kayak gitu. Jadi setiap ada orang yang tinggal di rumah itu tuh nggak akan lama, paling lama tuh ya 1 tahun, paling cepat tuh 5 bulan. Sama ceritanya, anaknya juga rewel,
nggak tenang, pasti kayak gitu. Terus dan ternyata kalian tahu, yang punya rumah itu, jadi dulu yang punya rumah itu meninggal di situ guys, di kamar yang aku tempatin gitu loh. Jadi katanya meninggalnya di situ. Terus ya begitu, pokoknya intinya katanya kayak gitu. Terus yang paling buat ngeri, jadi kan habis itu kan barang-barangnya dipindahin ya guys. Nah ketika barang-barang diambil dari rumah itu terus dikasih ke rumahnya kakak aku itu, kan nyuruh orang untuk pindahan guys. Nah katanya si orang ini dia bantuin geserin lemari kan guys. Terus orangnya tuh katanya nyampe rumah itu udah diem terus. Nah terus orangnya baru cerita itu ketika udah nyampe di rumahnya kakak aku tuh, baru orangnya cerita kalau dia bilang dia diliatin sama si Poci ini di sebelahnya, bukan sebelahnya ya, tengah-tengahnya kamar mandi. Jadi dapur terus tengah-tengahnya tuh kayak ada tempat untuk cuci baju gitu loh. Nah di situ habis itu dia udah diem aja sampai rumah baru cerita. Nah itu guys, pengalaman aku itu yang cukup horor banget sih waktu di Jawa ya guys. Terus habis itu aku baru ke Papua. Nah kalau kalian penasaran ya di Papua tuh jangan kalian bilang Papua nggak ada hantu ya guys. Sama, kita mau injak tanah Jawa, tanah manapun, tanah Papua tetap ada. Cuman mungkin beda sih guys, tapi tetap sih kayak ya mereka itu ada gitu loh. Oke, terima kasih ya guys udah ikutin cerita aku. Tunggu di episode selanjutnya. Bye bye.